Assalamualaikum teman-teman. Pada perjumpaan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, sebelumnya nih, kamu pernah nggak ada di kondisi di mana kamu harus menghitung harga suatu barang atau kamu harus mencari nilai suatu hal tertentu? Misalnya, kamu disuruh ibu buat beli garam, gula, dan teh di warung. Pas udah di rumah, ibu kamu pasti bakal nanya harga satuan barangnya. Padahal, kamu cuma bayar sesuai total harga yang disebutkan penjaga warung. Akhirnya, harga satuannya harus kamu hitung satu persatu buat jawab pertanyaan ibu. Ada yang pernah gitu juga? Nah, kamu tahu nggak? Harga satuan barang bisa ditemukan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel loh. Ayo simak selengkapnya. Apa itu SPLTV? Sistem persamaan linear 3 variabel atau sering disebut SPLTV adalah kumpulan persamaan linear yang memuat 3 variabel, misal X, Y, dan Z, dengan ketiga variabel itu mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Bentuk umum dari SPLTV yaitu seperti yang tertera di papan, di mana X, Y, dan Z merupakan variabel atau peubah. 1, A2, A3 merupakan koefisien dari variabel X. B1, B2, dan B3 merupakan koefisien dari variabel Y. C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari variabel Z, sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta. Agar lebih memahami bentuk persamaan linear 3 variabel, perhatikan contoh soal pertama. Amir membeli 3 buku, 2 pulpen, dan 4 pensil dengan harga 35.000. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah. Mari kita jawab bersama. Nah, di sini diketahui ada 3 buku, 2 pulpen, dan 4 pensil. Nah, kita misalkan buku itu sebagai X, pulpen sebagai Y, dan pensil sebagai Z. Maka untuk bentuk persamaan itu bisa ditulis 3X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 35.000. X, Y, dan Z merupakan variabel, 3 merupakan koefisien dari X, 2 koefisien dari Y, 4 koefisien dari Z, sedangkan 35.000 merupakan konstanta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menemukan himpunan penyelesaian dari SPLTV itu? Apakah ada yang tahu? Oke, sebenarnya ada beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu ada metode eliminasi, yang artinya menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dari persamaan tersebut. Yang kedua, ada metode substitusi, yang artinya mengubah suatu variabel menggunakan variabel dari persamaan yang lain. Dan yang ketiga ada metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Namun kali ini kita hanya akan membahas menggunakan metode gabungan saja, karena akan lebih efektif dalam penyelesaiannya. Ada 4 langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu buat model matematikanya. Yang kedua, ubah SPLTV menjadi SPLDV. Yang ketiga, selesaikan SPLDV. Yang keempat, buat kesimpulan. Oke, agar lebih jelas, mari sama-sama kita bahas contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal yang kedua. Rehan, Jihan, Mira, dan Ken sedang berbelanja di toko makanan. Mereka membeli puding, burger, dan donat dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Reza membeli 1 puding, 3 burger, dan 2 donat seharga 58.000. Jihan membeli 1 puding, 1 burger, dan 1 donat seharga 27.000. Mira membeli 2 puding, 1 burger, dan 3 donat seharga 49.000.
Jika Ken membeli 2 puding, 3 burger, dan 4 donat, berapa harga yang harus dibayar? Oke, mari sama-sama kita bahas soal ini. Jadi pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal, yaitu Reza dia membeli 1 puding ditambah 3 burger ditambah 2 donat sama dengan 58.000. Jihan membeli 1 puding ditambah 1 burger tambah 1 donat, harganya sama dengan 27.000. Nah, sedangkan Mira membeli 2 puding tambah 1 burger tambah 3 donat sama dengan 49.000. Nah, yang ditanyakan jika Ken dia membeli 2 puding ditambah 3 burger ditambah 4 donat, berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Ken? Nah, selanjutnya langkah pertama yaitu buat model matematika. Di sini kita misalkan P sebagai harga 1 puding, B sebagai harga 1 burger, dan D sebagai harga 1 donat. Maka model matematikanya yaitu yang pertama P tambah 3B tambah 2D sama dengan 58.000 kita jadikan sebagai persamaan pertama. P tambah B tambah D sama dengan 27.000 kita jadikan persamaan kedua. 2P tambah B tambah 3D sama dengan 49.000 kita jadikan persamaan ketiga. Yang kedua, ubah SPLTP menjadi SPLDV, itu dengan eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini dari eliminasi tersebut kita mengeliminasikan variabel P, maka didapat 2B tambah D sama dengan 31.000 kita jadikan sebagai persamaan keempat. Mengeliminasikan variabel yang sama yaitu variabel P dengan eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, di sini persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan persamaan 3 kita kalikan dengan 1, maka didapat yaitu persamaan satunya menjadi 2P tambah 6B tambah 4D sama dengan 116.000, persamaan 3 menjadi 2P tambah B tambah 3D sama dengan 49.000. Maka hasilnya yaitu 5B tambah D sama dengan 67.000. Ini kita jadikan sebagai persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan persamaan 5 merupakan bentuk SPLDV. Langkah ketiga yaitu selesaikan SPLDV. Nah, di sini kita eliminasikan persamaan keempat dan persamaan kelima. Maka didapat hasilnya yaitu 5B dikurang 2B hasilnya 3B, dan D dikurang D hasilnya 0, kemudian 67.000 dikurang 31.000 hasilnya 36.000. Maka kita cari nilai B nya, didapat yaitu 36.000 dibagi 3, maka nilai B nya yaitu 12.000. Kemudian substitusikan nilai B ke persamaan keempat. Nah, di sini persamaan 4-nya 2B tambah D sama dengan 31.000. Nah, kita sudah dapat nilai B yaitu 12.000, maka kita ganti nilai B dengan 12.000 yaitu 2 dikali 12.000 hasilnya 24.000 ditambah D sama dengan 31.000. Nah, kita hitung nilai D yaitu 31.000 dikurang 24.000, maka hasilnya yaitu 7.000. Kemudian substitusikan nilai B dan nilai D ke persamaan 2. Persamaan 2 itu P tambah B tambah D sama dengan 27.000. Nah, kita ganti nilai B dengan 12.000, nilai D dengan 7.000. Maka didapat yaitu P tambah 19.000 sama dengan 27.000. Kita hitung nilai P sama dengan 27.000 dikurang 19.000, maka P sama dengan 8.000. Maka diperoleh harga yaitu untuk 1 puding harganya 8.000 dan 1 burger harganya 12.000, kemudian 1 donat harganya 7.000. Langkah keempat yaitu buat kesimpulan. Nah, karena Ken membeli 2 puding, 3 burger, dan 4 donat, maka persamaannya yaitu 2P tambah 3B tambah 4D. Nah, kita substitusikan nilai P, nilai B, dan nilai D-nya. Nah, kemudian kita kalikan 2 dikali 8.000 yaitu 16.000 ditambah 3 dikali 12.000 yaitu 36.000 ditambah 4 kali 7.000 sama dengan 28.000, maka totalnya yaitu 80.000. Jadi harga yang harus dibayar oleh Ken adalah 80.000. Untuk melatih kemampuan teman-teman, boleh coba dijawab latihan berikut ini.
Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian share juga video ini untuk teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.